Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebakwangi 1 Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah dan semoga selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat, taufik, hidayah dan rahmatnya yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan sekaligus melaksanakan rutin taklim kita di malam Senin ini. Semoga Allah berkenan melimpahkan karunia-Nya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa cinta, mahabbah terhadap Nabi sampai akhir hayat kita. Kita senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selawat tersebut semoga malaikat raqib senantiasa mencatat sebagai ibadah, karena selawat adalah ibadah yang paling murah yang pasti dicatat menjadi amal baik, pasti dicatat pahalanya. Mari kita lanjut talim kali ini dengan kajian kitab suci Al-Quran dengan materi tafsir Jalalain. Al-Maidah, ini Al-Maidah hampir habis nih. Al-Maidah hampir habis. Nah, kita lanjut Al-Maidah ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in 'uthira 'ala annahuma istahaqqa isman minal ladzina istahaqqa 'alaihimul awlayan fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima wa ma'tadayna inna idzal laminadh dhalimin. Dzalika adna an ya'tu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu aw turadda aymanum ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u
wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Fa in usira ala annahu mastahaqqa isma. Ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya 106, yaitu tentang kesaksian dalam hal wasiat. Dalam hal wasiat kemarin harus disaksikan dua orang laki-laki. Kalau dua orang laki-laki, kalau bisa satu agama. Kalau satu agama nggak bisa, nggak ada, orang lang beda agama boleh. Dua laki-laki nggak ada, adanya satu, yang satu laki-laki digantikan dua seorang perempuan. Itu membuktikan bahwa saksi itu adalah dibutuhkan, baik dalam kasus pidana maupun kasus perdata. Dalam setiap kasus, hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang membutuhkan saksi, dan saksi tersebut dibutuhkan dan harus dihadirkan. Karena saksi sebagai apa? Dari kalimatnya saksi, dari kalimat syahadah, orang yang menyaksikan peristiwa atau kejadian tersebut. Menyaksikan, melihat dengan mata, mendengar dan mengerti. Karena saksi harus bisa melihat, bisa mendengar dan mengerti. Maksudnya mengerti, dia punya akal sehat. Mendengar, mengerti, tapi mendengar, melihat, tapi kalau nggak mengerti nggak bisa dijadikan saksi. Dalam ayat sebelumnya kemarin harus dua saksi yang adil, kemudian sampai untuk meyakinkan mereka harus bersumpah atas nama Allah. Ayat sebelumnya kan fayuq simani billahi inirtabtum, mereka harus bersumpah dengan nama Allah. Kemudian dalam kasus tersebut, bila dua saksi tersebut ingkar, tidak sesuai dengan apa yang dengan sumpahnya. Dalam sumpah kan dijadikan, saya bersumpah atas nama Allah menjadi saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-sejujurnya. Fa'in usilo, dan jika diketahui ayutulia, ditemukan ba'da halfihima, sesudah sumpah mereka berdua saksi tadi, ala annahuma stahaqqa isman, ala annahuma, atas mereka berdua, istahaqqa, mereka berhak, isman, dosa. Setelah mereka berjanji, sudah sumpah, sudah sumpah, dia sumpah, rela sumpah menjadi saksi, salah yang menjadi saksi demi Allah dan lain-lain, terus bla 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 bla, meyakinkan semua pihak, semua pihak. Di kemudian hari ala annahumas tahaqqa isman, mereka ditemukan kesaksiannya adalah apa? Kesaksian yang membawa dosa. Ai fi'lan ma yujibu min khiyanati, perbuatan yang mengharuskan dia untuk berkhianat. Au kadzdzaba fi syahada, atau dia berbohong dalam kesaksiannya. Jadi dalam kesaksiannya dia bohong. Dia bohongnya karena apa? Mungkin demi uang, karena disuruh orang, atau apa, pokoknya saksi nemu di tengah jalan, kamu pura-pura begini, nanti ngikutin skenario.
Setelah ditelusuri ternyata mereka berdua adalah saksi yang bohong. Bi an wujida indahuma masalan, karena apa? Ditemukan bukti-bukti bahwa mereka itu telah berbuat bohong dalam kesaksiannya, tidak sesuai yang diutarakan di dalam sumpahnya. Berarti saksi palsu. Saksi palsu singkatannya apa, Pak? Sipal. Sempal ya, sempal. Kesaksian palsu. Karena apa? Saksi palsu adalah mereka sudah bersumpah atas nama Allah. Kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, saksinya bohong, apa pelanggarannya? Kan harus membayar kafaratul yamin, harus menebus sumpahnya. Mungkin kita ingat apa kafaratul yamin, Pak? Ada 3. Itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak yang mukmin. Memerdekakan budak mukmin enggak ada. It'amu asharati masakina, memberi makan 10 orang miskin. Kalau it'amu sitina miskinan itu sumpahnya orang yang melanggar puasa. Orang puasa melakukan hubungan suami istri, nah itu kafarohnya lebih berat, memberi makan 60 orang miskin. Tapi kalau kafaratul yamin hanya it'amu asharati masakina, memberi makan 10 orang miskin. Nah, 10 orang miskin ringan, Pak, enggak apa-apa. Nah, fi kulli yaumin muddan, fi kulli miskinin muddan, 1 orang kafarohnya 1 mud. Nah, boleh tambah lagi, beli, kasih makan, kasih baju, lebih baik. 1 mud berapa? Ya, mungkin 1 mud ukurannya sama dengan zakat fitrah. Kalau kedua tersebut nggak dapat, fasiyamu salah sati ayamin, puasa 3 hari. Kalau itu nggak dibayar, selamanya dia kena hukum dosa, dicatat melanggar sumpah, kafarohnya belum dibayar, alias masih punya hutang. Lah ini dalam hal kasus ini mereka menjadikan saksi dia bersedia tapi kesaksiannya bohong. Kalau seperti itu, fa'akhoroni yakumani maqamahuma, maka menghadirkan akhoroni 2 orang yang lain, yakumani yang mendudukinya maqamahuma sebagai tempat mereka berdua. Ya udah, saksi tadi fi tawajjuhil yamini, sebagai dalam mengajukan tuntutan sumpah untuk kedua saksi alaihima. Jadi kalau kedua saksi tersebut sudah ditemukan karena dengan bukti baru bahwa itu saksi adalah bohong, berarti berhak keluarganya mengajukan 2 saksi yang baru untuk menggantikan 2 saksi tersebut minal ladzis tahaqqa alaihim, dari orang-orang yang berhak, yang lebih berhak alaihim terhadap mereka, al wasiyatu, dalam hal wasiat, wahum al warosatu, yaitu ahli warisnya. Kalau kemarin kan apabila kita dalam suatu ada urusan, di tengah jalan kita mendapatkan musibatul maut, tiba-tiba kita datang ajal yang tidak bisa diprediksi. Nah, itu sebaiknya kita titip pesan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini ayat ini apa hubungannya? Karena ayat ini asbabun nuzulnya, asal kisah ceritanya
Kalau kita baca ini ada berapa baris ini? Tafsirannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 baris, yang 5 baris hadis Nabi diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi pendeknya, asbabun nuzulnya ayat ini diceritakan wa fi riwayat. Nah, ini rawahul Bukhari anna rajulan min bani Sahmin kharaja ma'a Tamimin ad-Dari wa Ati bin Bida ay wa huma nasraniyan famata as-Sahmiyu bi ardin laisa fiha muslimun. Nah, ada seorang laki-laki dari Bani Sahmin, kemudian katakanlah mereka ini ada hubungan kerja, hubungan bisnis namanya itu, hubungan bisnis di luar daerahnya. Kemudian rekan bisnisnya ini dari namanya Tamim dan Adi, kedua-duanya bukan orang Muslim, orang Nasrani, keduanya orang Nasrani. Kemudian dalam perjalanan waktu mereka melanjutkan acara bisnisnya di tengah jalan. Kemudian yang orang laki itu namanya Fudel, pesen sama temennya, bro, ya, minta tolong, kayaknya sudah punya firasat, ya, punya firasat. Ini catatan tulisan saya, ada barang-barang yang saya miliki, pokoknya ada di tas ini, pokoknya ada di barang-barang di kertasnya. Ini ada duit, ada barang apa ini saya catat semua. Nanti kalau saya nggak ada, sampaikan pada keluarga saya, Oke, siap, kawan. Benar, pas di tengah jalan, famata sahmiyu bi ardin laisa fiha muslimun, emang nggak ada orang muslim, adanya dia berdua. Jadi itu kan dia nitip wasiat, nitip omongan, nanti sampaikan catatan ini, titip barang-barang yang aku bawa ini dan yang aku tinggalkan, titip sampaikan pada keluargaku. Oke, siap. Faqadimu, kemudian pendeknya cerita, kemudian faqadimu faqidu jaman min fiddatin maksuson biddahabi farofa'a ilan nabi. Nah, setelah itu sampai ke rumah, catatan tersebut dikasih keluarganya. Pak, nih berhubung almarhum sudah nggak ada, kemudian mayitnya tiba pulang, ini ngasih pesan, nih barang-barang yang punya bapak ini, nih saya serahkan semua. Setelah serahkan semua, enggak langsung dicek dari keluarganya. Dengan lewat beberapa hari kemudian, 2 barang yang dalam catatan tidak ada, yaitu jaman min fiddatin mahuson bidzahabi. Ada yang dimaksud jaman min fiddatin ini ail ina, nggak tahu itu gelas atau ceret atau baskom yang dilapisi dengan emas dan perak. Ada 2 barang, berarti emas itu barang berupa emas atau perak, berarti barang yang mulia. Dicek keluarganya, semua cat yang lain ada, duitnya ada, semuanya ada, cuma 2 barang ini yang nggak ada. Lapor kepada farofa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarganya lapor pada Nabi. Kemudian fanazalat fa akhlafahuma summa wajadal jam faqulna.
Setelah lapor pada Nabi, orang tadi dipanggil. Di dalam catatan ini ada ini, tapi nggak ada. Berarti kamu apa? Kamu ambil. Kamu ambil. Enggak, saya nggak ngambil. Saya nggak ngambil. Setelah nggak ngambil, beberapa hari kemudian keluarganya mendapati barang tersebut dipakai orang lain, orang lain. Loh, Pak, kamu kok dapat barang dari mana? Saya beli dari apa? Tamim dan Adi. Berarti alhasil itu barangnya dijual. Barangnya dijual. Panggil lagi, ternyata barangnya si Bapak Fudel kamu jual. Itu kan amanat. Berarti kamu sumpah bohong, kamu saksi yang benar-benar bohong. Bukan, memang itu adanya barang itu yang kamu temukan itu barangnya si Pak Fudel, itu sudah aku beli. Oh, alasan lagi Pak ya. Sudah aku beli. Waktu aku beli, mereka nggak merubah catatan itu. Tuhan, catatan itu. Akhirnya kasus tertutup, akhirnya beres semuanya. Pokoknya habis itu disumpah, benar mau sumpah. Kemudian yang keluarganya yang punya barang yang nuduh juga disumpah. Oke. Jadi sumpah adu sumpah. Memang dalam kaidah usul fikih al bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man angkara. Wal bayyinatu alal mudda'i, bukti yang konkret bagi orang yang menuduh. Saya menuduh kamu mengambil motor saya. Ini buktinya. Nah, saksinya ada. Nah, berarti yang ambil barang apa? Kalah. Tapi yang dituduh, yang menuduh nggak ada bukti, nggak ada saksi. Buktinya apa? Kalau aku ngambil barangmu, saksinya siapa? Nggak ada. Kemudian yang dituduh bersumpah, saya berani bersumpah demi Allah ini. Nah, berarti menang. Menang, yang dituduh menang. Gugur daripada hukum secara nyata, tapi menurut pandangan Allah lain lagi itu Pak ya. Karena syariat adalah menghukumi yang nyata. Nahnu nahkumu bid dzawahir wallahu yatawalla bisarair. Nahnu kami Nabi nahkumu bid dzawahir, menghukumi yang nyata syariatnya. Kalau yang tidak nyata Allah urusannya kan gitu. Setelah itu hukum ini sudah berlalu panjang selama hampir 2 tahun. Tiba-tiba si Tamim dan Adi menyatakan masuk Islam. Syahadat di hadapan Nabi. Setelah syahadat mereka baru mengakui, ya Rasul, yang kasus yang kemarin itu benar, saya yang salah, barangnya saya ambil, saya jual, ini dan lain sebagainya. Untuk segera bertaubat, barangnya dikembalikan, kemudian keluarganya memaafkan, urusannya beres. Itu menggambarkan apa? Bahwa saksi itu adalah yang penting. Karena apa? Sebagai bukti untuk mengusut segala peristiwa kasus, baik itu kasus perdata, kasus perdana, kasus pidana dan lain sebagainya. Termasuk keluarga besar, keluarga ahli waris, apabila itu dibutuhkan untuk demi tadi itu mengamankan, menjaga harta. Karena dalam keterangan kemarin maqasidul hukmi syar'iyah, tujuan hukum syara ada tujuannya di samping menjaga akidah, menjaga agama, hifdzun nafsi, menjaga jiwa, hifdzul akli, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta. Berarti menjaga harta harus wajib. Kalau kita dalam posisi benar harus dijaga. Umpamanya kita lagi di jalan, ya,
jalan begal menghadang kita, mau ngambil motor, kita perang, mati syahid, termasuk mati syahid. Karena apa? Kita membela kebenaran, membela harta, membela jiwa, membela harta. Kalau seandainya sampai ujung maut menjemput kita mati dalam keadaan apa? Membela kebenaran. Fayuqsimani billah. Nah, mereka bersumpah atas nama Allah, la syahadatuna ayyaminuna ahakun ay asdaqu min syahadatihima. Jadi kesaksian kami itu lebih patut, lebih diterima daripada kesaksian mereka berdua, yaitu saksi pertama yang dinyatakan mereka berbohong karena kesaksiannya saksinya yang membawa dosa, karena saksinya dusta. Wama tadaina, dan kami tidak melanggar batas kebenaran. Nah, itu dari saudaranya. Ya, kadang juga ada saudara demi uang juga bisa memalsukan keterangan. Kemarin kita lihat di TV, ada kakak beradik sampai berantem, lapor-laporan, rumahnya dibakar dengan kasus utang 1,5 juta nggak dibayar. Waduh, sampai bakar rumah, sampai berantem, urusannya kasus polisi lagi, masih saudara. Nah, orang-orang seperti itu kan mereka jauh dari petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna idzal laminadz zalimin. Dan pengakuan saksi yang kedua ini, kami tidak melampaui batas, melanggar batas kebenaran dalam sumpah, karena hal tersebut itu mereka sadar. Inna idzal laminadz zalimin. Karena itu inna idzal laminadz zalimin, sesungguhnya kami kalau seperti itu termasuk orang-orang yang zalim. Berarti walhasil saksi orang yang melihat secara langsung kejadian itu untuk membuktikan suatu kebenaran agar hukum itu berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Banyakan di antara saksi itu 2 orang cukup. Ada yang saksi harus lebih dari 2 orang, karena ini menyangkut kehormatan seorang, termasuk menuduh orang zina. Kan ada menuduh orang zina, ini jangan sampai. Kalau tidak ada bukti yang konkret, tidak ada saksi yang benar-benar melihat secara nyata, jangan mudah menuduh orang berbuat zina. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Walladzina yarmunal muhsanati, orang-orang yang menuduh. Al-muhsanat itu orang-orang yang baik dituduh berbuat zina. Wah, ini tukang zina, kamu zina. Kemudian semalam yaitu bi arba'ati syuhada, mereka tidak mendatangkan 4 saksi. Berarti untuk saksi orang yang menuduh orang itu zina harus menghadirkan 4 saksi. 2 saksi tidak cukup, 3 saksi tidak cukup. Contoh umpamanya, ada seorang suami melihat istrinya berbuat zina dengan orang lain,
lihat dengan kepala mata, lihat dengan dengan matanya sendiri. Setelah melihat mata kepala sendiri, kan benar. Kemudian dia melaporkan ke yang berwajib, istri saya berzina. Buktinya apa? Saya melihat sendiri. Ada saksi lain enggak? Enggak ada. Enggak terima menurut hukum Islam. Tiga saksi lagi. Untuk itu, nah kecuali ini dengan catatan al-muhsanat, orang-orang baik dituduh berbuat zina, kecuali itu memang sudah profesinya, PSK umpamanya ya. Itu mah nggak jadi masalah. Orang tiap yang malam masuknya ke situ, ya udah otomatis. Banyak orang kan asumsinya seperti itu. Ini yang menuduh orang-orang yang baik dituduh berbuat zina tanpa ada saksi. Harus dihadirkan empat saksi. Kalau cuma 2 orang belum cukup, 3 orang belum cukup, apalagi satu orang. Harus, kalau mereka sudah terlanjur menuduh, kemudian yang dituduh bersumpah atas nama Allah, saya tidak pernah melakukan yang dituduhkan. Jadi dia sudah sumpah mau. Karena yang menuduh nggak ada saksi, hanya sendirian, nggak ada saksi yang lain, dia menurut hukum fajlituhum samanina jaldah, mereka dicambuk 80 kali. Kalau dia bisa menghadirkan 4 saksi, 3 saksi berikut dianya 1 yang menuduh, berarti dia selamat yang menuduh, selamat dari samanina jaldah, walhasil yang dituduh harus kena hukuman ranjam. Hukum ranjam pasti berujung pasti mati, dicambuk sampai 100 kali. Kalau sudah rumah tangga dicambuk sampai mati. Berarti walhasil orang yang berbuat zina secara zahir selamat, tapi secara batin mereka seperti apa? Mayit yang berjalan di muka bumi. Begitu kasus-kasus yang lain, orang yang mencuri barang orang lain, berarti mereka sejatinya orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, masih bisa berjalan di atas muka bumi. Karena hukum Allah, orang yang mencuri pertama kali dipotong tangan kanannya, yang kedua kaki kirinya, yang ketiga tangan kirinya, yang keempat kaki tangannya. Kalau sudah nggak punya tangan, nggak punya kaki, itu alamat, itu tandanya orang tukang mencuri. Itu zaman Nabi, zaman Nabi. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Kalau orang sudah menjadi kebiasaan suka menuduh, suka curiga, apalagi menuduh berbuat merendahkan, menjatuhkan martabat orang lain. Menuduh orang zina ini kan berarti betul-betul menjatuhkan martabat kehormatan orang lain. Karena mereka tuduhannya tuduhan bohong, hanya membuat onar, membuat fitnah, membuat isu yang tidak benar, membuat cerita bohong. Akhirnya kata Allah, wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan engkau terima orang tersebut kesaksiannya selamanya, baik jadi saksi saksi apapun, enggak boleh dijadikan saksi. Wa ulaika humul fasikun, karena orang itu termasuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Nah, kalau itu berarti kan bisa
berarti kalau ada rekaman itu berarti masuk saksi juga, saksi orang, kemudian saksi rekaman. Nah, kemudian kalau secara hukum pidana, hukum nasional ya, bisa jadikan saksi yang kuat. Tapi kalau untuk berdasarkan ayat Al-Quran harus empat saksi. Berarti kalau walaupun ada rekamannya itu berarti apa? Baru dua saksi, baru dua saksi. Tujuannya apa? Supaya hati-hati, jangan mudah membuat fitnah terhadap orang lain yang berkaitan dengan kasus seperti itu. Kalau hukum nasional masuk rekaman, sekali rekaman ini buktinya video ada, jadi bisa dijadikan sebagai saksi, menguatkan yang bagi yang menuduh, alias saksi tersebut memberatkan korban ya, memberatkan yang dituduh. Karena apa? Ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Kalau saksi yang memberatkan ini biasanya saksi yang ditunjuk oleh penuntut umum. Nah, katanya sih begitu katanya. Kalau saksi yang meringankan ini berarti saksi yang ditunjuk dari si korban supaya meringankan. Masih berapa menit lagi, Pak? 3 menit lagi. Ya. Ya. Nah, itu setelah itu kan sudah sekian lama tidak muncul lagi, selesai, dianggap selesai karena dari perintah kedua orang lagi sumpah tidak mengambil, kemudian dari keluarganya bersumpah bahwa ini diambil karena barangnya kurang, karena sumpahnya tidak ada, di samping sumpah mereka buktinya nggak ada. Kemudian terus berapa tahun kemudian Tamim dan Adi masuk Islam, menyatakan kepada Nabi, mengakui kesalahannya bahwa itu saya yang salah, saya yang mengambil, saya yang menjual. Akhirnya apa? Disuruh taubat kepada Nabi, minta maaf, selesai, beres. Itu. Kalau kan sudah diselesaikan, kalau umpamanya nuntut dengan tuntutan hukuman dengan bukti barangnya dikembalikan, berarti kan semuanya beres gitu, beres. Ini, nah kemudian nah setelah kejadian seperti itu, fanuzilatil ayah asaniyah, kemudian turun ayat yang seperti yang turun ayat yang keduanya, ya ini yang di atas ayat 108, adna ayyatu bisyahadati ala wajhima yakhafuna an turaddu aymanum ba'da aymanihim. Akhirnya dia menyatakan karena takut kesaksiannya tadi sudah menyebut nama Allah, kemudian sumpahnya ditarik kembali, jadi mencabut mencabut sumpahnya. Jadi saya mencabut sumpah saya kemarin adalah sumpah bohong. Ba'da imanihim, kemudian pesan ayat wattaqullah, takutlah kepada Allah. Akhirnya apa? Disuruh taubat. Enggak kena hukum, ya udah. Bukan karena hukum itu baik, mereka walaupun masih Nasrani, kalau memang tetap salah tetap kena hukuman salah, karena dia sudah masuk Islam, dia mengakui kesalahannya dan bertobat, jadi hukumnya gugur di dunia dan gugur di akhirat. Akhirnya wattaqullah,
takutlah kepada Allah ai bitarkil khiyanah wal kadibi, takutlah yang berkaitan dengan khianat dan takutlah terhadap hal yang berkaitan dengan dusta. Wasma'u, dengarkanlah apa yang diperintahkan Allah. Kalau ini jangan, kalau ini kerjakan. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat dosa. Karena apa? Semakin kita banyak dosa, akhirnya apa? Itu Allah menutup hidayahnya. Semakin kita menjalankan perintah Allah, hidayah Allah pelan-pelan dibuka. Itu maksudnya, mungkin itu kali ya. Yauma yajma'ullahu rusula wallahu a'lam bissawab. Kembali lagi yang berkaitan dengan saksi itu kondisinya seperti itu. Makanya jangan kalau memang itu demi kemaslahatan, ya udah ayo kita jadi saksi. Kalau enggak ada kemaslahatannya, kalau kita betul-betul niat ikhlas menjaga nama kebaikan, kita mengajukan menjadi saksi kalau memang kita betul-betul tahu kasusnya dan jalan ceritanya. Jangan kita mau dijadikan saksi disuruh karena ada uang, ada cuannya, ada bayarannya. Nah itu hal itu itu berkaitan dengan apa? Ala annahu mastahaqqa isman, kesaksiannya karena apa? Karena mengandung dosa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa anhibatina wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa alil iman wa alit taqwa wa alil ibadah walil Qur'an walil rizqi walid du'a walil khair walan tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup, ini ada Pak Sis, barangkali ada yang mau bekam. Pak Sis, bawa bekaman. Bisa ada yang mau bekam, ada Pak Sis. Taksin gimana nih taksin? Hilang lagi taksin. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.